Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Faiman Lutfi, and I'm from 4B class, and this is my video assignment. I will try to interpret Nadiem Makarim's speech into English, and first I will listen to his speech while doing or while noting some sentences or some key points. Then I will try interpret. Okay, let's get it. Let's go. Terhormat bapak-bapak dan ibu-ibu yang hebat di depan saya. Biar sedikit lebih efisien ya, mohon maaf. Terima kasih untuk sudah mengundang saya di sini. Saya seperti Prof. Ari juga sudah ada pidato yang langsung saya buang juga. Karena saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menjadi sesi kerja pertama selama 4-5 tahun ke depan ini. Pertama yang saya ingin ucapkan kepada Prof. Anies adalah terima kasih untuk semua dampak positif yang telah terjadi selama 5 tahun sebelumnya. Seperti pencapaian di QS ranking yang meningkat. Tapi yang terutama buat saya yang paling saya banggakan itu adalah yang impact ya dari Times Higher Education Impact Award yang nomor 80 itu buat saya malah lebih penting lagi karena bukan ranking tapi dampak real terhadap Sustainable Development Goals. Terima kasih, Pak. Oke. Saya nggak akan mengecilkan tantangan ke depan ini seperti apa. Saya harus real dengan bapak-bapak ibu-ibu bahwa perubahan di dunia industri, perubahan di dunia teknologi, perubahan di dunia budaya ini akan semakin cepat, semakin rumit, dan semakin tidak bisa dipredik. Hal-hal yang tadinya simple menjadi tidak simple. Pada saat ini arahan Pak Presiden adalah SDM unggul. Ini harus diterjemahkan secara konsisten, bukan hanya kepada para kementerian, bukan hanya kepada para perguruan tinggi dan dosen dan mahasiswa, tapi untuk seluruh masyarakat. SDM unggul. Ada salah satu mentor saya pernah bilang sama saya, kalau semuanya jadi prioritas, artinya tidak ada prioritas. Jadi saya di sini step pertama saya adalah untuk memberitahukan prioritas di perguruan tinggi itu sama-sama di kementerian kami, sama juga dengan arahan Pak Presiden, yaitu apa? SDM unggul. Kalau kita menganalisa apa dampak terbesar yang perguruan tinggi bisa lakukan untuk meningkatkan SDM unggul, itu simple jawabannya, adalah pencetakan pemimpin-pemimpin masa depan kita. Artinya mahasiswanya. Ya. Jadi Bapak Ibu, step pertama adalah untuk pertama menyadari bahwa prioritas utama adalah proses pembinaan, pembelajaran, dan pencetakan karakter mahasiswa di dalam perguruan tinggi Bapak Ibu. Kita boleh memang tridharma, tapi untuk 5 tahun ke depan prioritas nomor 1 adalah pada saat mahasiswa itu keluar, dia bisa apa, dia sesukses apa, dan karakter dia seperti apa. Ya, saya simplify Pak prioritasnya. Agar semua keputusan mengenai dari dosen, keputusan anggaran, keputusan regulasi, keputusan kelembagaan, semuanya harus difilter dari apa dampaknya ini kepada mahasiswa kita. Oke? Memang ini selama ini semuanya universitas itu dikejar untuk mengerjakan
hampir 100 hal yang berbeda untuk negara ini. Tapi untuk 5 tahun ke depan, mencetak pemimpin-pemimpin masa depan kita. Itu adalah prioritasnya. Kedua, kita memasuki suatu era di mana hal-hal yang sifatnya kemarin formal dan memberikan suatu proksi daripada kualitas yang sekarang harus kita pertanyakan. Kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi. Kita memasuki era di mana kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya dan bekerja. Kita memasuki era di mana akreditasi tidak menjamin mutu. Kita masuk kepada era di mana masuk kelas tidak menjamin belajar. Oke. Ini hal-hal yang harus segera kita sadari, harus segera kita akui. Dan kalau kita tidak bisa berbicara secara terbuka mengenai isu-isu ini, kita tidak akan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah lain. Ya, ini yang harus kita challenge. Interpretasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap visinya Pak Presiden adalah 2 hal. Satu adalah merdeka belajar, yang kedua adalah guru penggerak. Di sini kata guru bisa disubstitusi untuk dosen penggerak. Oke? Jadi sama aja, guru penggerak, dosen juga guru. Kemerdekaan belajar itu apa artinya? Kemerdekaan belajar itu artinya kemerdekaan di setiap jenjang unit pendidikan kita. Kita memasuki paradigma baru di mana pemerintah akan memilih untuk memberikan kepercayaan kepada institusi-institusi pendidikannya. Memilih untuk memberikan kepercayaan, memberikan kebebasan, memberikan otonomi. Tapi dalam era ini, ekspektasi saya adalah kemerdekaan itu harus turun terus. Lembaga perguruan tinggi merdeka dari berbagai macam regulasi dan birokratisasi, birokrasi. Lalu ke bawah lagi, para pendidik dan dosen juga dimerdekakan dari birokrasi kelembagaan perguruan tinggi. Dan yang terpenting, mahasiswa diberikan kemerdekaan untuk belajar sesuai kepentingannya, sesuai kemauannya, sesuai interestnya dia. Lima tahun ke depan nggak akan nyaman sama sekali untuk berbagai macam institusi pendidikan karena perubahan ini tidak mudah. Tapi kalau kita mau perguruan tinggi kita semakin relevan dan masih bisa berdampak positif kepada mahasiswa kita pada saat dia keluar, kita harus melakukan perubahan ini. Kalau Bapak Ibu menganalisa, coba saja melakukan analisa korelasi antara prodi dan karirnya semua lulusan UI. Mohon dikaji. Pasti dilihat, pasti saya sudah tahu jawabannya, pasti korelasinya itu sangat nggak jelas. Maksudnya semuanya pasti kalau dia mengambil pelajaran ini, kerjaannya lain dan lain-lain. Kalau kita sudah mengetahui itu, contoh saya hubungan internasional, S1 aja. Tapi karir saya di teknologi dan di banyak bidang yang lain yang berbeda. Artinya apa yang kita pelajari, apa prodi yang kita lakukan, itu sering sekali hanya starting point kita. Lalu kenapa kita tidak memberikan kemerdekaan para mahasiswa kita untuk mengambil berbagai macam hal di dalam kampus, di luar prodi, di luar fakultas, di luar kampus. Inilah yang namanya kemerdekaan mahasiswa. Kedua adalah untuk merubah paradigma. Dosen menggurui, dosen memberikan ceramah, dosen memiliki informasi dan memberikannya kepada mahasiswa. Berubah menjadi dosen memfasilitasi pembelajarannya mahasiswa secara independen. Di pidato saya mention guru penggerak. Ada juga dosen penggerak. Ciri-cirinya dosen penggerak itu hampir sama guru penggerak. Dosen penggerak,
Kalau melihat anaknya kapabilitasnya melampaui ilmu dia merasa bangga dan bukan terancam. Dosen penggerak akan lebih banyak belajar dan menanyakan pertanyaan dari mahasiswanya daripada dia memberikan ceramah mengenai ilmunya. Dosen penggerak akan mencari ilmu baru secara otomatis dan akan mencari orang-orang lain yang juga tepat untuk bisa meningkatkan pembelajaran kelasnya dan mahasiswanya. Dosen penggerak akan merekam ceramahnya sebelumnya biar nggak buang-buang waktu di kelas. Dan agar di dalam kelas langsung dengan sesi debat, diskusi maupun kerja kelompok. Dosen penggerak akan mengerjakan berbagai macam proyek di luar, tapi melibatkan siswanya, mahasiswanya, agar mereka dapat pengalaman yang real. Nggak semua orang pasti setuju dengan approach ini. Tapi kalau kita menanyakan diri kita satu pertanyaan saja. Apakah setiap jam mahasiswa di kampus UI itu relevan untuk masa depannya atau tidak? Kalau kita menanyakan itu dalam semua jenis aktivitas kita, saya yakin kita bukan hanya menjadi yang salah satu yang terbaik di Asia Tenggara, tapi di panggung dunia pun UI dan perguruan tinggi Indonesia bisa menjadi unggul di panggung dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, I will try to interpret Nadiem Makarim's speech into English, and then based on the notes that I just wrote. Let's get it. Dear guests, thank you for inviting me here. Like Professor did, I also threw away the text my speech because I want to use this opportunity as my first work season for the next 5 years. First, I would like to thank Professor Anis for the positive impact over the past 5 years in improving the QS ranking, especially the impact of the Time Higher Education Impact Award on the impact of the real sustainable development goal. First, we must realize that certain changes are happening so fast, complicated and unpredictable in the economic, social or cultural. In accordance with the President Directive, that's the most important things is the superior human research. So, the priority of ministers and universities as well as students until they reach the community is superior human research. My mentor said, if everything is a priority, then there's no priority. And the top priority of presidents, ministers, and universities is superior human research. The first step in developing superior human research is the formation of leader for our future. In this case is students. This means that we must always be aware of the process of learning, fostering and molding students' character.
We also have to think about how the fate of students after leaving, what their character will be, and what, what they will become in the future. Second, this era has changed something formal to something that can be predicted. Degree doesn't guarantee competence. Mm, Graduation doesn't guarantee work. Accreditation doesn't guarantee quality, and class attendance doesn't guarantee learning. And this must be confide openly independence of students and teachers. And this must be confide openly independent in order to increase in the future. The ministry interprets the president's statement into two, namely independence of students and teachers mover. Student independence means that students must be able to enjoy every level of education and feeling free, feeling free from all regulation and autonomy. Likewise with teachers, students should be given the freedom to decide their desires and interests. The next 5 years will be difficult for education because this change is not easy, but it must be. But it should, must be. If you analyze the relationship between education measures and students' career, there is a disconnect or ambiguity. Like me, Nadiem Makarim, who majored in international relations but now struggling in technology. This means that what we are doing or what major we are studying is our starting point. Then why don't we give freedom to students to take many things on campus, outside the department, and outside the faculty, even outside the campus or the university? This is called student independence. Second, to change paradigm that lectures only teaching only provide knowledge and information into a lecturer or teacher paradigm that facilitates independent students learning. The characteristic of the driving lecturer. First, if the student's level of intelligence is above him or her, he or she feels proud and not threatened. And then, driving lecturer always focusing on question and answer session or Q&A session with students rather than speech or teaching, maybe. And then driving lecturer or teacher mover is always searching for new insight or knowledge automatically
and asking competent and trust people can advance learning in the classroom. 4. Driving lecturer is always recording the material or the lecture before entering the class until the class is finally filled with discussion session or debates and group work. And then driving lecturer always doing many program outside, and don't not forget to invite and inviting students to help him or to help her, so that students can get a real impact or can get real experience. Not everyone agrees with this statement or this achievement, but if we ask ourselves, is every hour that students spend in class relevant to their future? If we always ponder this question in our activity, our daily activity, I'm sure we will not only be one of the best in Southeast Asia, but we can excel even in the or around the world. Thank you so much, guys. Maybe that's all that I can deliver to you. I'm sorry for my bad. I'm sorry for maybe in my interpreting that are some sentences that's unclear or difficult to understand. I'm so sorry, but I hope you can get a new insight from my interpreting. Thank you very much. Thank you so much for your attention, and hope we can see in the next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.